Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian, selamat menyaksikan. Saat pagi hari, Ye Chen membawa Zhou Ao dan Li Xinghun ke kota kuno Qianqiu. Dan tiba di kota kuno Qianqiu. Penampilan Ye Chen segera menimbulkan sensasi di kota kuno Qianqiu. Sepanjang jalan, itu adalah sepasang kekaguman, keheranan, dan keterkejutan. Alasan utamanya adalah pergerakan penguasa Yan Huang kali ini benar-benar terlalu besar. Ye Chen menangkap Lu Hou Inang jiwa naga putra suci Sekte Qingyun dan mengikat Jining Suang putri suci Sekte Zhengyang. Ye Chen juga menarik untuk meminta uang tebusan dan menipu. Hal yang paling mengejutkan bukanlah ini, tetapi kekacauan yang Ye Chen berikan kepada ribuan orang mengejar dirinya, mengejutkan seluruh Dacu. Yang paling mengejutkan mereka adalah bahwa di bawah hukuman petaka guntur surgawi, Ye Chen kembali hidup-hidup. Ya, dalam keterkejutan, seseorang mengarahkan pandangan mereka pada Zhou Ao dan Li Xinghun. Dalam keadaan apa, bukankah ini murid Sekte Qingyun? Seseorang berkata dengan terkejut, mengapa penguasa Yan Huang membawa mereka ke sini? Sepertinya mereka semua berbakat, dan mereka tidak rendah dalam setiap bakat mereka. Tidak akan lama lagi mereka akan menjadi kuat. Ini adalah kota kuno Qianqiu. Dengan sepasang mata terkejut dan bingung, Zhou Ao menatap kota kuno Qianqiu dengan rasa ingin tahu. Kota kuno Qianqiu di mata mereka terlalu besar. 3 puncak gunung berdiri di kota, masing-masing menjulang tinggi, dan masing-masing diselimuti awan dan kabut, seperti 3 gunung abadi. Selain itu, di sepanjang jalan, ada susunan di mana-mana, dengan ukuran berbeda, dan jumlahnya umumnya tidak besar, mengumpulkan aura langit dan bumi, yang membuat aura kota kuno Qianqi sangat kuat. Kultivasi di sini pasti lebih efektif. Selain itu, Zhou Ao dan Li Xinghun juga menangkap beberapa formasi hukum rahasia, yang jumlahnya umumnya tidak besar, dan nafas bukanlah bahaya biasa. Dalam barisan ini, tidak lemah dari Sekte Qingyun. Tidak pernah berpikir bahwa Ye Chen memiliki tempat yang kuat di base camp selatan. Ye Chen berkata, aku tidak memberitahumu, pertahanan kota kuno Qianqiu lebih hebat dari Sekte Qingyun, Ye Chen menyeringai. Saya percaya. Segera, percakapan beberapa orang terganggu oleh teriakan. Memalingkan muka, sekelompok idiot berteriak pada Zhou Ao dan Li Xinghun, dan pemimpinnya adalah Si Tunan, Xiong Er dan Xie Yun. Adapun target konyol ini, bukankah Ye Chen yang baru saja kembali? Oh tidak, lebih tepatnya, mereka adalah Zhou Ao dan Li Xinghun di belakang Ye Chen. Mereka baru saja tidur dan mereka mendengar Ye Chen membawa Zhou Ao dan Li Xinghun ke sini. Masing-masing penuh energi dan semangat membara. Menurut Si Tunan, Ye Chen membawa Zhou Ao ke sini untuk menghajar habis-habisan. Melihat adegan ini, Zhou Ao dan Li Xinghun tidak bisa menahan kedutan. Meskipun mereka telah menebak adegan di mana mereka bertemu dengan Si Tunan lebih dari sekali, mereka tidak mengharapkan adegan seperti itu. Sepertinya musuh dari kompetisi 3 sekte masih ingat. Pergi dari sini. Di sini, Ye Chen memarahi Xiong Er, Si Tunan dan Xie Yun, menyapu dengan tamparan, dan ketiga orang itu terbang keluar area yang luas. Si Tunan bergegas, dan menyeka hidungnya dengan darah. Bukankah kau membawa Zhou Ao dan Li Xinghun untuk aku hajar di sini? Ye Chen berteriak, kau dengar dari mana soal itu? Ye Chen berkata lagi dan mengutuk, ini semua adalah orang berbakat yang aku rekrut untuk bergabung.
Bakat. Mendengar dua kata ini, si Tunan memandang Zhou Ao dan Li Xinghun satu demi satu. Bukan hanya dia, tetapi Xiong Er, Xie Yun dan Huo Teng juga memutar-mutar Zhou Ao dan Li Xinghun, masing-masing menyentuh dagu mereka sambil berbalik, dan mata kecil itu semuanya adalah pencuri. Pada sudut pandang ini, Zhou Ao dan Li Xinghun semuanya tidak wajar. Terutama setelah melihat mata abnormal si Tunan, mereka merasa jatuh ke sarang pencuri. Dibandingkan dengan mereka, Liu Yi, Nangong Yue dan Ni Feng jauh lebih tenang. Saudara Zhou Ao, di sini, Liu Yi menyeringai. Zhou Ao dan Li Xinghun melengkungkan tangan, aku meminta maaf apa yang terjadi ketika kompetisi tiga sekte. Liu Yi berkata, semuanya muda dan sembrono, jadi mengapa repot-repot? Ye Chen berkata, kita semua keluarga dan di masa depan akan bekerja sama. Itu perlu. Si Tunan menyeringai, terlepas dari kesediaan Li Xinghun atau tidak, dengan satu tangan bertumpu langsung di bahu Li Xinghun. Pada saat kompetisi tiga sekte, keduanya berada di pihak pertempuran. Waktu itu si Tunan dibuat muntah darah oleh Li Xinghun. Ini rumahmu di masa depan. Melihat orang banyak, Ye Chen tidak bisa menahan senyum pada Zhou Ao. Keluarga. Mendengar kata ini, Zhou Ao mereka hanya merasa terkagum. Karena berbagai alasan, mereka terpaksa meninggalkan rumah yaitu Sekte King Yun, dan ditinggalkan oleh Sekte. Hari-hari ini, mereka diburu oleh orang-orang di seluruh dunia, dan mereka menjalani kehidupan tanpa yang menyedihkan. Sekarang, ketika datang ke rumah lagi, mereka tidak bisa menahan perasaan aman dan hangat di hati mereka. Segera, Yang Dingtian dan yang lainnya juga datang, tetapi mereka sangat gembira, karena bakat Zhou Ao tidak lemah dari Liu Yi. Mereka semua adalah orang berbakat. Zhou Ao, dan mereka semua adalah murid sejati Sekte King Yun sebelumnya. Bakat semacam ini dikumpulkan ini luar biasa. Pada saat ini, orang-orang tua tidak bisa menahan nafas dan menghela nafas. Menyaksikan orang-orang kecil yang bertarung di kompetisi tiga sekte di masa lalu sekarang bersama dengan cara ini, bagaimana mungkin mereka tidak tergerak? Dengan pemikiran ini, orang-orang tua itu memandang Ye Chen, yang berdiri di tengah kerumunan, dan mata mereka penuh kelegaan. Jika bukan karena Ye Chen ini, mereka tidak akan tahu betapa menyedihkannya mereka. Setelah melihat Liu Yi dan Zhou Ao pergi, Ye Chen dan Yang Dingtian datang ke aula utama kota kuno Qianqiu. Oh, pembuat kekacauan kita kembali. Kaki depan Ye Chen baru saja memasuki aula utama, mendengar perkataan ejekan itu. Kamu, sumbu api kekacauan seluruh Datanchu. Leluhur Su memandang Ye Chen dengan bergetar. Ye Chen tertawa, sambil masuk ke aula utama. Kali ini salah perhitungan, kata Chu Lingyu, sengaja atau tidak sengaja, sambil memotong kukunya dengan santai. Benar-benar salah perhitungan serius. Ye Chen tersenyum canggung, aku tidak berharap Jining Suang menembus segelku, kalau tidak aku akan meninggalkannya sejak lama. Oke, ketika beberapa orang berbicara omong kosong, leluhur Tianzong turun tangan, mari bicarakan hal yang serius. Dalam hal membahas hal yang serius, semua orang duduk tegak. Situasinya agak rumit, leluhur Tianzong memandang Ye Chen. Leluhur Tianzong berkata, dari Chu Utara aku baru saja mendengar beritanya kemarin. Selain dinasti pembunuh, kekuatan misterius dan kuat mulai bergerak secara diam-diam. Menurut informasi, seharusnya itu dinasti pembunuh yang menjadi musuh bebuyutan Yan Huang di masa lalu. Chu Selatan juga memiliki kekuatan misterius dan kuat yang lahir.
Hong Chen Su mengambil percakapan. Patut diakui bahwa mereka adalah klan darah yang ditekan oleh leluhur tiga sekte Xuan Chen di masa lalu. Tidak mengherankan, Ye Chen menyentuh dagunya dan mengerang. Entah dinasti pembunuh, klan darah, atau tempat perlindungan dunia bawah, klan darah semuanya adalah kekuatan yang sangat kuno. Kebangkitan kematian juga diharapkan, di sini. Sehari sebelumnya, aku juga bertemu 3 orang tahap Heavenly Immortal setengah langkah dari klan darah. Mendengar perkataan Ye Chen, kamu bertemu dengan klan darah, semua orang terkejut. Bukan itu intinya. Jari-jari Ye Chen memukul meja dengan sangat berirama. Intinya adalah kita harus melangkah untuk mengambil alih sekte Heng Yue. Situasi di dataran Chu akan berubah dengan cepat dengan munculnya banyak kekuatan kuat yang lahir kembali, seperti dinasti pembunuh dan klan darah. Kita perlu mengumpulkan kekuatan yang cukup dalam waktu sesingkat mungkin untuk mengatasi perubahan yang mungkin datang kapan saja. Zhong Jiang berkata, saya pikir sudah waktunya bagi kita untuk melawan sekte Heng Yue. Zhong Jiang mengerang janggutnya. Berita dari 9 cabang sekte Heng Yue telah tiba, dan pejabat tingkat tinggi Heng Yue telah mengirim orang untuk menyelidiki hal aneh yang terjadi pada pertempuran 3 sekte kemarin. Hal yang sama berlaku untuk sekte Qingyun dan sekte Zhengyang. Sekte Zhengyang berkata, badai tentang penculikan sudah tidak ada, dan perhatian sekte Zhengyang mulai tertuju pada perang 3 sekte kemarin yang dianggap ada kejadian aneh, dan mereka juga sedang menyelidiki penyebabnya saat ini. Ye Chen berkata, kalau begitu pergilah berperang. Ye Chen menarik napas dalam-dalam. Pukul langsung. Semua orang memandang Ye Chen penuh minat. Tidak. Ye Chen menggelengkan kepalanya sedikit. Pada saat itu, aku sebagai Qin Yu, aku akan secara terbuka menantang Yin Ziping duel di Changyuan. Apa? Menantang duel Yin Ziping secara terbuka? Semua orang mengerutkan kening, jika kamu bertarung seperti ini, identitasmu yang sebenarnya kemungkinan besar akan diketahui pada saat itu, 3 sekte, dan bahkan kekuatan utama di Chu Selatan dapat mengirim orang-orang kuat untuk datang untuk memburumu. Konsekuensinya di sini, itu akan jauh di luar kendali kita. Ye Chen berkata, seni perang memiliki nama yang disebut, timur ke barat, atau dapat digunakan untuk menjelaskan pembangunan jalan. Ye Chen tersenyum. Yang saya inginkan adalah efek ini. Tujuannya adalah untuk menarik perhatian kuartet. Yang paling penting adalah Tong Xuan untuk Yin Ziping. Keamanan Ziping pasti akan membuat banyak orang kuat pergi, sekte Heng Yue dapat dengan mudah diambil alih tanpa adanya mereka. Tapi akankah Yin Ziping bertarung? Semua orang memandang Ye Chen. Iya, sebelum Ye Chen mulai berbicara, Yang Dingtian menyela, nadanya sangat pasti, kesombongannya jauh di luar imajinasi kita, jika tidak akan ada 3 sekte berperang pada sebelumnya. Benar apa kata Paman Yang? Ye Chen tersenyum, aku nomor 2 dalam daftar peringkat Feng Yun, Yin Ziping nomor 1 dalam daftar peringkat Feng Yun. Tidak mungkin baginya untuk membiarkan siapapun yang mengancam dominasinya sebagai pemuda yang terkuat untuk bertahan hidup di dunia. Para tetua lainnya berkata, bahkan jika Yin Ziping pergi menerima tantangan duel pertarungan darimu, kamu begitu yakin bahwa orang-orang kuat dari 3 sekte akan mengelilingimu. Aku memikirkan ini. Ye Chen mulai mengetuk meja lagi dengan cara berirama. Aku berani memastikan bahwa orang-orang kuat dari 3 sekte tidak akan mulai menyerang sampai ada dari aku antara Yin Ziping yang memenangkan pertandingan. Terutama itu adalah sekte Zhengyang dan sekte Xingyun.
Tidak peduli sisi mana yang akan menang antara aku dan Yin Ziping, hanya ada yang baik dan tidak membahayakan mereka, sehingga Sekte Qingyun dan Sekte Zheng yang akan saling menahan sampai aku dan Yin Ziping menentukan siapa yang menang. Karena itu, kami akan cukup kuat untuk mendampingi melindungimu. Zhong Kui menarik napas dalam-dalam. Ye Chen berkata, tidak dibutuhkan. Ye Chen melambaikan tangannya dengan lembut dan tersenyum. Yakinlah, sebelumnya ribuan orang kuat belum membunuhku, aku bisa mengatasinya. Ye Chen berkata, ini bukan lelucon. Aku mengerti bahwa apa yang harus kalian lakukan adalah mengumpulkan semua kekuatan kalian dan mengambil alih Sekte Heng Yue dengan kekuatan penuh saat aku berperang dengan Yin Ziping. Semakin sedikit korban, semakin baik. Untuk mengendalikan Sekte Heng Yue begitu berhasil, harus benar-benar menutup Sekte Heng Yue. Ingat, tidak ada yang bisa melepaskannya. Karena itu, Ye Chen memandang Yang Dingtian, Paman Yang, Anda harus hadir hari itu di Sekte Heng Yue. Saya mengerti ini. Yang Dingtian mengangguk sambil tersenyum. Meskipun aku bukan lagi kepala Sekte Heng Yue. Hari-hari ini tindakan Yin Ziping telah menyebabkan para tetua Sekte Heng Yue marah. Kembalinya kita ke Sekte Heng Yue adalah harapan bagi mereka. Apa yang terjadi setelah mengambil alih Sekte Heng Yue? Leluhur Su melirik kerumunan dan akhirnya jatuh pada Ye Chen. Tong Xuan, akankah mereka menerima kepulanganmu? Ye Chen tidak bisa menahan tawa, Tong Xuan pun akan kita habisi, tidak boleh menginjakan kaki lagi di Sekte Heng Yue. Tong Xuan adalah pria yang tidak pernah mengaku salah. Yang Dingtian menarik napas dalam-dalam. Tong Xuan mengakui bahwa dia tidak akan melakukan kesalahan, bahkan jika dia tahu dia salah, dia tidak akan mengakuinya, dan dia tidak akan mentolerir pemberontakan orang lain terhadapnya. Jadi, bahkan jika kita mengambil alih Sekte Heng Yue, Tong Xuan tidak akan mengenali keberadaan kita. Dao Xuan berkata, mengenali kami sama saja dengan mengakui kesalahan. Tidak mungkin baginya untuk mengakui kesalahan. Bagaimana dengan leluhur Sekte Heng Yue lainnya? Leluhur Heng Yue, atasan Heng Yue. Akankah mereka menerima kita yang akan mengambil alih Sekte Heng Yue? Jika leluhur Heng Yue lainnya menerima melakukannya, maka kita tidak perlu memulai perang dengan mereka. Dibandingkan dengan Tong Xuan, beberapa leluhur lainnya boleh mengatakannya. Yang Dingtian mengerang. Jika mereka para leluhur tahu pencapaian Ye Chen hari ini, kemungkinan besar mereka akan bersandar pada kita. Tidak semua leluhur Sekte Heng Yue orang keras kepala seperti Tong Xuan. Ye Chen dan Yin Ziping adalah orang yang akan membawa kemuliaan di masa depan dengan kekautannya. Itu benar. Dao Xuan menyela, pada hari-hari ini, Yin Ziping melakukan kesalahan besar dan menyebabkan kerugian besar bagi Sekte Heng Yue atas apa yang dia lakukan. Aku khawatir karena Yin Ziping sebagai inang jiwa naga alih-alih sebagai pelindung Sekte Heng Yue, pasti masalah apa yang dilakukan Yin Ziping akan diabaikan begitu saja. Terus terang, Sekte Heng Yue sekarang adalah air yang tergenang. Dalam kata-kata leluhur Tianzong, alasan mengapa Yin Ziping masih ada adalah karena Sekte Heng Yue tidak dapat lagi menemukan orang yang dapat bersaing dengannya, dan Ye Chen ketika dia kembali, Ye Chen akan memecahkan kebuntuan ini dengan kuat. Dibandingkan dengan Yin Ziping, Ye Chen lebih memenuhi syarat untuk menjadi ketua Sekte Heng Yue. Jadi, masalahnya tidak besar. Semua orang tertawa dan penuh energi. Ye Chen berteriak, jadi, itu dia, bersiaplah untuk berperang.